Luffy, seorang bocah berusia 19 tahun tapi sudah meraih banyak sekali gelar yang mustahil dicapai oleh orang-orang semuanya. Apakah perkembangan Luffy benar-benar terkesan sangat cepat? Atau jangan-jangan menurut kalian kira-kira akan ada time skip lain? Nah, agar tidak imersif film di sini, sebelum kita membahas lebih dalam bahasan yang cukup kontroversial kali ini, pastikan kalian tonton video sampai habis ya. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Kalau di situ tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, mungkin sedikit disclaimer dulu ya sebelum kita mulai. Di sini saya bukan seakan-akan buat cerita baru atau alternatif dari Oda Sensei, tapi mencoba membuat kita memiliki perspektif yang berbeda dan melihat dari sisi lain, tidak hanya dari point of view karakter utama saja ya. Yang pertama, kita akan mulai dari membahas timeline terlebih dahulu. Sadarkah kalian, Luffy berlayar di lautan ini terbilang masih sangat singkat sekali loh, bahkan jauh lebih lama waktu time skipnya dibandingkan waktu dia berlayar di Grand Line dan New World pada saat ini. Dimana saya sudah mencoba untuk merecap perjalanan Luffy di pasca time skip sejak arc Sabaody Archipelago sampai di pulau sekarang, yaitu di Pulau Egghead. Dimana terlihat perjalanan mereka ini hanya memakan waktu kurang lebih dalam 2 bulan saja. Yang bahkan perang di warna kuning yang memakan waktu 4 tahun di dunia kita sejak 2018 sampai 2022 kemarin, di dunia manganya hanya kurang dari 1 bulan saja, atau mungkin mentok-mentok pas lah di 1 bulan doang. Yaitu ketika awal Luffy datang dan latihan 2 minggu sampai mereka pergi lagi dari warna kuning, ya dengan sedikit time skip lah pasca tarung di mana Luffy dan Zoro yang baru sadar setelah seminggu mereka pingsan. Yang jika kita tarik lebih jauh lagi, sebelum Wano Kuni adalah Whole Cake Island yang itu pun tidak kemakan waktu berhari-hari untuk menyelamatkan Sanji. Dan sebelumnya lagi adalah Pulau Zou yang bahkan cuma 1-2 malam saja. Dan tidak jauh lagi adalah Arc Dressrosa. Karena ingat, Oda ini adalah karakter atau mangaka yang sangat detail masalah timeline di serial manganya. Jadi sebenarnya kita bisa tahu waktu-waktunya seperti apa. Mungkin contoh lah, ketika beres Pang Hazard sampai mereka ke Dressrosa itu hanya makan waktu 1 hari saja. Karena perkataan Lau yang bilang jika Doflamingo harus keluar dari si Chibukai dalam koran besok paginya, yang sorenya mereka pun sudah membuat janji tempat bertemu. Jadi lagi-lagi setelah saya hitung hasilnya yang saya bilang tadi hanya dalam kurang lebih 2 bulan lah waktu time skip yang Luffy jalani berlayar di lautan. Yang lagi-lagi jika kita tarik di dunia kita, time skip ini berakhir di tahun 2010 yang sampai saat ini di tahun 2023 yang memakan waktu 13 tahun di dunia nyata. Di dunia One Piece hanya berjalan kurang lebih 2 bulan saja. Dan kita sekarang masuk ke bagian Luffy, di mana saya melihat banyak sekali yang merasa jika Luffy belum saatnya untuk bisa berkembang secepat saat ini, terutama untuk masa petualangannya yang hanya 2 tahun saja. Ya, walau mungkin akan banyak yang bilang, lah ingat bang, Luffy udah dilatih Garp dari usia kecil loh, jadi wajar sekarang dia bisa sekuat ini. Atau bukankah Garp juga adalah salah satu angkatan laut yang paling kuat? Serta Luffy juga dia bertemu dengan Shanks dan buatnya menjadi panutannya. Luffy pun dia belajar banyak bagaimana kerasnya lautan dari Shanks ini setelah dia kehilangan sebelah tangannya. Dan selama beberapa tahun juga dia bersama ketiga saudaranya Sabo dan Luffy membuat banyak sekali pengalaman luar biasa di Goa Kingdom, dari kehidupan di hutan, kehidupan mencuri dari kerajaan dan sebagainya. Yang setelah Luffy sampai di usianya ke-17 tahun, dia bukanlah bocah 17 tahun biasa yang mungkin masih main ML doang nih. Dia ini memiliki segudang pengalaman dibandingkan bocah 17 tahun lainnya. Sama seperti Oden, mereka sudah menjadi sosok luar biasa sejak kecil yang jika kita ingat kisah kecil dari Oden saja, di usia bayi dia sudah bisa melempar susternya dan di usia beberapa bulan saja, dia sudah bisa mengalahkan beruang. Ya, walau mungkin sedikit perbedaan sih. Untuk Oden, dia meraih semua itu tidak ada bantuan dari pihak luar, alias dia benar-benar segala hal sendiri. Sampai di penjara di Udon pun dia berusaha sendiri dan menjadi kuat di penjara tersebut. Sedangkan untuk Luffy, banyak sekali pihak yang membantunya, mulai dari Esla, Sabo, Garp, Shanks, dan yang lain-lain.
Dan selama perjalanan di fase 1 sebelum time skip, Luffy harus berhadapan dengan hidup mati secara berkali-kali. Seperti dia hampir mati oleh krokodil lah, dia melawan pemerintahan dunia secara langsung, dan bahkan sampai arc yang luar biasa yaitu Marineford. Sampai akhirnya Luffy dia ketemu titik terendah dalam hidupnya, yang tentu saja kita semua tahu saat dia kehilangan kakaknya alias Ace di depan matanya. Ingat, bahkan Ace yang sudah berlatih selama itu pun tidak jadi apa-apa di Marineford kan, ketika berhadapan dengan seorang luar biasa, terutama seorang admiral. Nah, dalam kegagalannya itu, Luffy sendiri mendapatkan bantuan lagi dari seseorang yang luar biasa, aka Silver Strelix, selama 1,5 tahun untuk berlatih, di mana sisa 6 bulan laginya Luffy berlatih sendiri di Pulau Rusukaina tersebut. Yang jangan lupa juga, dia tinggal dengan monster-monster yang sangat kuat, yang bahkan jauh lebih kuat dari manusia normal, yang mungkin jika di anime kita melihat Luffy pre-time skip saja masih kesusahan melawan satu monster di pulau itu. Ingat ya, Luffy pre-time skip ini yang mengacau di Impel Down, Enies Lobby, Marineford, dia kesusahan melawan satu monster di pulau tersebut. Kali ini lagi-lagi saya tekankan ya untuk kalimat tersebut. Hingga akhirnya latihan selesai dan Luffy pun kembali ke dunia nyata dan berhadapan dengan hidup dan mati secara langsung lagi, tanpa adanya bantuan seperti ketika dia latihan, di mana jika Luffy dalam bahaya masih ada mentor-mentornya lah yang akan membantu seperti Rayleigh. Tapi di dunia nyata, jika salah sedikit perhitungan saja, maka nyawa lah akibatnya. Itulah akhirnya hingga Luffy bertarung melawan Katakuri, dan yang terbaru adalah Kaido. Tapi lagi-lagi, apakah semua hal hanya berjalan linear di karakter utama kita saja? Nah, hal menarik lain dari One Piece sebenarnya adalah dunia bergerak secara paralel, atau dalam artian, jika Luffy berlatih, maka dunia lain pun tidak diam di tempat seakan-akan tidak melakukan apa-apa. Mungkin contoh yang paling jelas adalah yang paling baru ini, di saat ada kejadian di tempat Luffy di Pulau Egghead, ternyata ada kejadian-kejadian lain juga yang terjadi di sisi lain dunia, seperti Law yang sedang melawan Teach-la dan juga Kid yang akan melawan Shanks. Makanya jika di One Piece kita tidak hanya fokus ke satu karakter utama dan berpikir linear dari sudut pandang Luffy, tetapi kita harus mempunyai perspektif secara global atau paralel. Nah, sama halnya dengan masa time skip tadi, jika kita sandingkan dengan rival-rivalnya para supernova, mungkin kita ambil contoh yang paling jelas lah, Kid dan juga Law. Law saat ini dia berusia 26 tahun dan Kid saat ini berusia 23 tahun. Mereka berdua ini lebih tua dari Luffy, yang jelas mendapatkan pengalaman yang lebih banyak dari kapten kita juga. Bahkan Law punya masa kecil yang menurut saya jauh lebih buruk dibandingkan Luffy. Di usia kecil, Law ini sudah bergabung bersama dengan bajak laut Doflamingo, dan itu pun berjalan mengelilingi Grand Line. Dari sini seharusnya bisa terlihat ya, jika masa lalu dari Law ditempa sangat luar biasa, dan untuk Kid pun sama. Kita mendapatkan kisahnya di SBS terbaru bahwa kampung halamannya sama busuknya dengan kriminal. Dia di usia muda sudah menggabungkan berbagai mafia dari distrik di negaranya, dan dia pun menjadi pemimpin dari semua mafia tersebut yang sekarang menjadi bagian dari bajak lautnya. Yang sangat jauh sekali kan dengan Luffy yang hidup di negeri yang tidak kriminal-kriminal amat. Mereka pun terafiliasi oleh Tenryubito. Mungkin kriminalnya adalah di sisi Luffy saja yang hidup di tengah hutan dan mereka suka mencuri di kerajaan tersebut. Yang jelas tidak separah Law dan Kid di masa mudanya. Atau lagi-lagi jika kita tarik sangat jauh sekali, yaitu Doflamingo pun dia memiliki masa lalu yang sudah sangat tertempa sangat baik, dari membunuh ayahnya lah, kemari Joyce, hingga akhirnya menjadi bajak laut. Atau lagi-lagi jika kita ambil ke karakter yang paling baru Luffy kalahkan, yaitu Kaido. Di usia 8 tahun, dia sudah menjadi pasukan negara yang sangat kuat, yang bahkan dia pun sudah dijadikan percobaan lah sejak dahulu. Yang usia 15 tahun, dia sudah bergabung dengan bajak laut paling kejam di dunia, yaitu Rox the Shebek. Yang sejujurnya, ini jauh lebih gila lagi pengalamannya dibandingkan Luffy yang seharusnya di usia itu cuma main-main di kampung halamannya saja. Tetapi untuk Kaido, dia sudah berkelana di lautan dan bahkan bergabung ke bajak laut yang sangat mengerikan.
Yang dari situ bahkan dia harus mengalami insiden seperti God Valley, lalu juga dijadikan percobaan di Pang Hazard hingga bertahun-tahun untuk melawan Oden, dan akhirnya di waktu present time saat ini dia dikalahkan oleh Luffy. Dimana lawan-lawan dari Luffy ini dia langsung terjun ke dunia dan merasakan bahaya lautan secara real time yang salah sedikit langsung mati. Dimana Luffy untuk salah sedikit masih ada mentor-mentor lah seperti Ace, Rayleigh, Sabo, Garp, dan yang lainnya. Lalu mungkin pertanyaan lanjutan adalah, apakah kira-kira akan ada time skip lagi agar Luffy dari sisi pengalaman dapat setara atau melampaui orang-orang di dunianya? Ya menurut saya sih, untuk persiapan perang terakhir dan menjungkir balikan dunia ini, kita sudah tidak butuh adanya time skip lagi. Karena segala hal dari ramalan Joy Boy, ramalan Oden, semua yang Roger dan Rayleigh terima dari Pulau Love-Tale, bermuara ke waktu saat ini di present time. 20 tahun setelah Oden mati atau 25 tahun setelah Roger sampai ke Love-Tale, dan 2 tahun setelah Rayleigh melatih Luffy, semuanya ada di titik saat ini yang kita jalani sekarang. Jadi saya merasa perang besar dan sebagainya akan terjadi di waktu saat ini di One Piece, tapi lagi-lagi kalau di dunia kita ya mungkin 3-5 tahun lagi lah untuk ending dari serial One Piece. Mungkin jika ada time skip, ya kemungkinan itu adalah time skip ala-ala akhir cerita saja lah, bukan time skip untuk nambahin power up baru. Nah jadi itulah menurut saya untuk perspektif dari kapten kita ini, yang kalau menurut kalian apakah perkembangan Luffy terbilang sangat cepat dibandingkan paralel karakter lainnya, atau mungkin kamu merasa sudah pas dengan segala latihan Luffy yang sekuat ini? Coba kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar di bawah. Kita sesama OV Lovers akan saling diskusi satu sama lain. Sebelum itu juga ada info baru nih buat kalian para pembeli setia Misfit Society, karena sekarang mereka sudah tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, dan Lazada, dimana mereka merilis desain terbaru, yaitu desain tante favorit kita sebagai geisha lagi. Mantap banget. Saat ini pemesanan sudah bisa bayar di tempat alias COD. Pengiriman pun sekarang sudah bisa langsung karena ready stock dan bahkan gratis ongkir. Harga hanya di 99.000 saja, yang diskon dari Rp160.000. Ya kurang lebih seperti inilah untuk tampilannya. Dan perlu diingat juga, kaos benar-benar terbatas ya untuk stoknya karena hanya ada 150 pieces saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Siapa yang cepat, dia yang dapat Tante Robin. Buat kalian yang suka desain anime lain juga ada di Misfit Society. Kalian bisa langsung cek saja ke link di deskripsi video di bawah. Nah, jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.